Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Wahyu Nurdinullah dari Prodi Pendidikan Non-Formal dengan NPM A1J 022033. Di sini saya akan kembali melanjutkan bab 2 tentang manajemen pendidikan. Apa sih yang dibahas di bab 2 ini? Mari kita mulai. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan, yaitu konsep dasar kepala sekolah. Wajo Sumijo 2005 mengungkapkan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar, mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Baiklah, hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, kepribadian yang kuat, memahami tujuan pendidikan dengan baik, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Yang keempat, memiliki keterampilan yang profesional meliputi keterampilan teknis, keterampilan hubungan kemanusiaan, dan keterampilan konseptual. Baiklah, syarat-syarat menjadi kepala sekolah SK Menteri Pendidikan Nasional No 13 tahun 2007, yaitu kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. A. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau diploma 4 DIF kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terkreditasi. Yang B. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia tingginya 56 tahun. Yang C. Memiliki pengalaman mengajar kurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing kecuali di taman kanak-kanak atau Radahatul Atfal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan D. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil dalam tanda kurung PNS, bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga bersangkutan. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah SK Menteri Pendidikan Nasional No 13 tahun 2007. Yang kedua, kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Kepala Taman Kanak-kanak Radatul atau TKRA, yang pertama berstatus sebagai guru TK atau RA. Dua, memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA. Dan 3. Memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang diterapkan pemerintah. Yang B. Kepala Sekolah Dasar SD atau MI dalam kurung berstatus sebagai guru SD atau MI, memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI, dan yang ketiga, dan memiliki sertifikat Kepla SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga ditetapkan pemerintah. Yang D. Kepala Sekolah Atas SMA atau MA berstatus sebagai guru SMA atau MA. 2. Berstatus sebagai guru SMA atau MA. Dan 3. Memiliki sertifikat kepala SA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang E. Kepala Sekolah Kejuruan SMK atau MAK yang berstatus sebagai guru SMA atau MAK, berstatus sebagai guru SMK atau MAK. Dan ketiga, memiliki sertifikat kepala SMK atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga yang diterapkan pemerintah. Baiklah, ciri-ciri kepala sekolah yang efektif itu apa aja sih? Yang pertama, kemampuannya berpegang kepada citra atau visi lembaga dalam menjalankan tugas. Yang kedua, menjadi visi sekolah sebagai pedoman dalam mengelola dan memimpin sekolah. Yang ketiga, memfokuskan aktivitasnya pada pembelajaran dan kinerja guru di kelas. Tugas-tugas dan tanggung jawab kepala sekolah diriwayatkan tahun 1986. A. Pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan seperti menyusun jadwal pelajaran, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma, kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Yang B. Pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, urusan yang berhubungan dengan kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Yang C. Pengelola kemuridan. Dalam bidang ini
nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat, kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. Yang D, pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha, perencanaan dan pengadaan, interpretasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitas perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Yang E, pengelolaan keuangan dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otoritas sekolah, urusan uang sekolah dan uang alat-alat murid. Yang F, pengelolaan hubungan pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua murid dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara lembaga sekolah dan lembaga sosial. Baiklah, lanjut. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah diriwayatkan 1986. Ada 3. A. Membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Yang B. Membimbing guru agar dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan kebutuhan murid. Dan C. Menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Baiklah, lanjut. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer. 1. Sebagai administrator, berarti untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang kedua, sebagai supervisor, berarti usaha peningkatan mutu dapat pula dilakukan dengan cara peningkatan mutu guru-guru dan seluruh staf sekolah. Yang ketiga, sebagai pemimpin pendidikan, berarti peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru dan staf bersikap terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Lanjut, peran-peran kepala sekolah. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur di sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif, di mana staf berbagi pengertian dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajaran. Baiklah, juga kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kepala sekolah internal maupun eksternal. Kelompok internal seperti pertama, pengawas dan pengelola pendidikan pusat. Yang kedua, dewan sekolah. Ketiga, teman sejawat. 4 orang tua. 5 masyarakat sekitar. 6 guru dan 7 siswa. Sedangkan kelompok eksternal yaitu profesor, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. Baiklah, lanjut. Peran kepala sekolah yang kedua, peran manajer kepala sekolah. Yang pertama, peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan manajerial yaitu 1. Teknis atau teknikal, mencakup teknik proses manajemen dalam tanda kurung perencanaan, pengaturan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. Yang kedua, manusia, human keterampilan, hubungan antara manusia, memotivasi, dan membangun moral. Dan ketiga, konseptual atau konseptual, menekankan pada pengetahuan dan teknis terkait jasa atau produk tentang organisasi. Baiklah, yang kedua yaitu B. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat, lead from the center, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dan pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengangkat siswa, guru, dan orang tua. Hal tersebut mengandung arti bahwa pemimpin dalam segala hendaknya ada di tengah komponen organisasi. Baiklah, yang ketiga, kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu yang pertama, kepemimpinan struktural, 2, kepemimpinan fasilitatif, ketiga, kepemimpinannya mendukung, dan keempat, kepemimpinan partisipatif. Semua faktor tersebut menekankan keterampilan manajerial dan administrasi. Keberhasilan kepala sekolah adalah dapat memodifikasi atau menyesuaikan faktor
kepemimpinan sesuai kebutuhan sekolah. Baiklah, peran kepala sekolah yang ketiga, menurut peran kurikulum pengajaran kepala sekolah, bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolahnya. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu A. Menjamin kualitas pengajaran, B. Mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, C. Mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, D. Mengordinasi kurikulum, E. Memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, F. Monitoring kemajuan siswa. Itulah 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif. Baiklah, sekian terima kasih saya. Semoga membantu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.